Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari perilaku Rizik Syihab di pengadilan mendorong dibentuknya Perpu Contempt of Court. Dalam persidangan dalam perkara Rizik Syihab terkait pelanggaran protokol kesehatan terkait penyelenggaraan perkawinan anaknya keempat di Petamburan yang mengundang ribuan undangan yang dampaknya tidak baik bagi masyarakat karena masih dalam pandemi virus corona. Karena gugatan pra-peradilannya ditolak, hakim ditambah lagi Rizik Syihab tidak dihadirkan dalam ruang sidang tetapi diikuti dari ruangan di Mabes Polri. Akibatnya Rizik Syihab ribut tidak mau mengikuti sidang dengan alasan dia ribut di persidangan tersebut, meninggalkan ruang sidang, dia tidak mau mengikuti sidang karena dia marah dengan alasan dua tadi. Jadi alasannya ribut tersebut yaitu dengan alasan ingin diperlakukan sesuai hukum yang berlaku, dihadirkan di ruang sidang. Jadi dia menghendaki dalam sidang itu supaya dia dihadirkan di ruang sidang, tidak mengikuti sidang itu dari Mabes Polri dari satu ruangan. Yang dia katakannya dia tidak setuju sidang itu dilakukan dengan cara virtual, di mana Rizik Syihab mengikuti sidang itu dari ruang tahanan dalam ruang di Mabes Polri. Mungkin itu ruang tahanan itu. Dari situlah dia mengikutinya. Jadi dia tidak setuju dilakukannya sidang secara virtual dan dia ingin sidang, dia ikut langsung ikut sidang di ruang dan dia ingin ikut sidang dalam ruang sidang tersebut. Tindakan hakim itu sudah benar. Tindakan hakim melakukan sidang secara virtual itu sudah benar dengan alasan sidang secara virtual sudah sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung atau Perma. Jadi Mahkamah Agung juga sudah membuat surat edaran masalah itu karena negara Indonesia bahkan dunia sedang dilanda virus corona tersebut. Sidang dapat dilakukan hadir di persidangan atau sistem virtual. Itu kata dapat. Karena di dalam perkara pidana ada kata dapat menahan, dapat tidak menahan. Sehingga ini juga dapat sidang itu dilakukan dengan menghadirkan terdakwa maupun dapat juga tidak menghadirkan di ruang sidang atau dilakukan secara virtual. Jadi dilakukan secara virtual, sidang itu dilakukan secara virtual untuk menghindari pendukungnya Rizik Syihab berbondong-bondong nanti menghadiri sidang yang bisa menimbulkan kerusuhan jalannya sidang dan juga dapat meningkatnya virus corona di kota Jakarta. Tindakan Rizik Syihab ini merendahkan martabat hakim terkait merusak jalannya sidang yang disebut contempt of court. Perbuatan Rizik Syihab ini telah melanggar pasal 211 dan pasal 217 KUHP yang ancamannya hanya mingguan, terlalu ringan hukumannya itu. Sehingga atas hal tersebut pengacara Hotman Paris Hutapea mendesak pemerintah membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu agar pemerintah secepatnya membentuk undang-undang Perpu sebagai peraturan pengganti undang-undang terkait dengan contempt of court dengan ancaman hukuman dengan cukup berat agar setiap persidangan berjalan dengan baik. Jadi itulah saya lihat. Jadi kita dalam masalah ini harus dilakukan contempt of court tersebut supaya diatur dulu.
dan supaya pemerintah segera membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait dengan content of court mengenai lancarnya jalannya sidang, dan bagi yang melanggarnya supaya dikenakan ancaman hukuman yang berat agar nanti masyarakat mentaati setiap jalannya persidangan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan sampai terganggu sidang gara-gara perilaku daripada terdakwa tersebut. Ya, itu sama juga dia mengganggu jalannya persidangan. Dengan terganggunya jalan persidangan, ini sama juga Rizik Syihab tidak menghormati hakim tersebut, menyepelekan hakim tersebut, dan ini bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Makanya supaya pemerintah segera membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu terkait dengan content of court tersebut, agar setiap jalannya persidangan berjalan dengan baik. Sekian dan terima kasih.